Alhamdulillah pagi hari ini kita dibisakan untuk bereuni dengan seluruh ahlus silsilah, seluruh arwah al-muqaddasah. Kita lagi nge-zoom dengan pada hari ini 13 Februari 66 tahun lalu, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin pertama kalinya menyampaikan wasiat untuk kita semua. Saya list doa yang pertama yang diucapkan adalah apa? Semoga ada dalam kebahagiaan yang kekal dan abadi. Oleh karenanya setiap dibacakan doa kita mesti kudu menjawab amin. Bahkan bukan amin, kalau amin belum, alhamdulillah. Ada maklumatnya itu kalau setiap tahun itu, karena itu doa dari Guru Agung Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Menata hati, yang hati itu merujuk pada sabda Ahlus Silsilah nomor 3 disebut dengan mudghah. Ala innabil jasad mudghah. Tidak salahat jasadul, tidak pasrah. Jadi kalau hatinya beres seluruh kegiatan jasadnya. Jika hatinya nggak beres juga seluruhnya. Bukan dalam sabda yang lain yang menyampaikan al-qalbu malikul badan. Hati itu raja jasad kita. Jadi hati itu inti diri kita. Hati itu pusat kendali diri kita. Dan hati kalau ingin berfungsi dengan baik perlu nutrisi, perlu makanan hati. Hati perlu makanan bukan hati makan hati. Kalau hati makan hati, nyeri, ya betul. Orang yang makan hati itu sakit hati. Jadi agar meraih kebahagiaan yang kekal abadi, tidak ada lain caranya adalah hati kita harus diberi makanan hati, sekaligus nutrisi hati. Kalau hati tidak diberi makan dan tidak diberi nutrisi, maka hatinya kurang gizi. Kalau hatinya kurang gizi, gampang terserang penyakit hati. Di antara penyakit hati yang berbahaya adalah mudah sakit hati. Siapa di sini yang gampang tersinggung? Ya, diomongin dikit sakit hati. Nah, sabda kanjeng Nabi Muhammad SAW, utul makanan pokok hati kita itu adalah ingat kepada Allah. Lalu pertanyaannya, ingat kepada Allah yang seperti apa yang dimaksud? Kutul kulub dzikr. Makanan pokok hati itu adalah dzikir kepada Allah. Nah, berarti ini menunya. Terus pertanyaannya yang kayak gimana dzikirnya? Abdul dzikir la ilaha illallah. Itu jawabannya. Makanan pokok dzikir yang terbaik adalah kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar menyebut la ilaha illallah, semua umat Islam di kolong langit sering mengucapkan la ilaha illallah. Tapi cara mengucapkannya, gerak bibirnya, gerak badannya, itu yang penting. Karena yang mengucapkan banyak loh, tapi masih sakit hati, masih terserang penyakit hati. Jadi ada soal cara mengucapkannya, cara melakukan dzikirnya. Jadi bukan hanya dzikirnya, tapi cara mendikirkannya yang paling penting. Makanya ada syarat-syaratnya supaya, ya kan kita juga ada, kalau makan kan ada adab-adabnya ya. Ya, jangan salah makan.
jangan berlebihan makan, jangan kurang makan. Kalau makanan fisik gitu kan hukumnya. Kalau untuk nutrisi fisik kita, jangan salah makan, jangan kurang makan, jangan berlebihan. Kalau kurang makan, lemes juga. Sama lah hukumnya juga. Kurang makanan rohaninya, lemes ibadah dan kebaikannya. Kurang nutrisinya, berat, makin berat. Salah makan aja kita kan bisa jadi penyakit juga. Kita salah makan, biasanya larinya kalau ke alergi gatal-gatal atau sakit perut, mencret-mencret, muntah, dan tidak urusan makanan rohani kita, makanan hati kita, biar tidak jadi makan hati. Cara makannya mesti benar, ada tata caranya. Itu seperti ditunjukkan oleh dokter ahli, dokter rohani. Syekh Mursyid itu at-tabib rohani. Mursyid itu dokter roh, dokter hati kita. Nah, caranya apa? Berarti kita diberi menu oleh pengesabah, kita talkinkan. Itu adalah kita dimasukkan, diinjeksikan menu, diberikan menu makan pokok hati dan multivitaminnya. Tinggal mau menyantapnya dengan istiqomah. Karena kalau kita menyantapnya dengan benar dan istiqomah, maka kita punya energi. Jadi hati mesti diisi agar punya kekuatan ilahi. Jadi agar hati punya kekuatan hati, mesti diisi oleh energi ilahi. Tuh. Apa energi ilahi itu sumbernya? Intinya adalah di kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika kita la ilaha illallah, itu kita sedang mengisi. Kalau hati tidak sering diisi, hatinya kurang diisi, tidak punya kekuatan hati, tidak punya kekuatan mengangkat raga ini untuk melakukan hal-hal positif. Ya seperti hukum yang terjadi dalam fisik kita lah, ya. Fisik kita juga kalau kurang makan pasti lemes. Pasti kalau kurang gizi terjadi penyakit. Konsistensi kita dalam menyantap makanan gizi yaitu zikir jahar yang kita minimal sehari, kata para sahabat adalah paling sedikit 165 kali minimal gitu. Kalau kurang gitu, kalau kita badan terasa berat melaksanakan ibadah dan kebaikan, pasti kurang dari 165 kali 5 pasti kurang. Oleh karenanya dicek ya. Makanya tadi pagi subuh kita sepakat pilihannya mau nyetok apa kodok gitu. Nyetok tuh misalnya kan dalam sehari kan kita subuh santai, duhur sibuk, ya, asar sibuk juga, maghrib juga sibuk, isya luang. Jadi 125 kalinya itu sesungguhnya mah itu untuk meringankan. Kan 1 kali 165 itu minimal berapa menit sih kalau sebetulnya? 7 menit lah ya. 7 menit dibanding main handphone udah berapa kali ya? Makanya dicicil biar nggak berat. Tapi kalau merasa zuhur, asar, maghrib suka sibuk mah mesti nyetok atuh. Makanannya diduluin makan malam. Atau misalnya subuh setelah tahajud, sebelum tahajud, bahkan sebelum sholat subuh. Pasti kan kalau subuh kan rata-rata di sini masih santai kan ya, belum banyak kegiatan. Nah itulah kegiatan untuk mengisi hati dengan nutrisi hati. Kalau ibu merasa masih banyak bersusah hati, bersedih hati, bahkan sering sakit hati, pasti karena kurang gizi. Pasti kurang gizi udah dipastikan.
Itu istilahnya WHO apa? Malnutrition. Kalau nutrition fisik kan langsung lapar ya, perutnya gendut. Aduh, masa kasih dia. Perutnya gendut, matanya colong gitu ya, napasnya udah. Begitu juga orang yang kurang, kalau hatinya kurang gizi, pasti berat. Mau membuka mata aja, mau membuka mata untuk bangun malam. Makanya biar tidak bangun malam, kata pengesahabat sekarang tahajudnya sebelum tidur. Kajembar lagi. Semua umat Islam mengatakan tahajud itu sebelum tidur. Tidur dulu baru tahajud. Kata pengesahabat bagusnya tidur dulu. Tapi kalau tidur tidak bangun lagi, nah gimana? Jadi itu mas kakster itu ya. Bagi yang ngotot tahajud itu harus tidur dulu. Disekatnya begitu, halus nama, gitu. Kamu saya tehudang deui, itu, ya. Pede amat ya, kita tidur bangun lagi pede betul. Makanya 10.30 atau biar agak sakti 10.38 masih segar, ambil wudhu, tahajud dulu, ya, tahajud sampai dikir, nah stop, masih segar kan? Rata-rata di sini ahli melek ya. Inilah ahli rebahan apa ahli melekan? Gitu. Jadi energi ilahi yang bersumber dari kalam ilahi, la ilaha illallah, itulah sumber kebahagiaan. Itulah happiness chemical, bahasa Inggris nama. Happiness chemical itu apa namanya, hormon kebahagiaan, dan itu mesti diproduksi di dalam diri kita itu oleh medis. Dibagi 4 chemical hormon itu. 1 apa? Dopamin, 2 oksitosin, 3 serotonin, 4 endorfin. Hormon 1 berarti hormon dopamin itu hormon semangat. Jadi kalau kita pengen semangat, ada olahraganya itu, ada olahraga tertentu, gerakan, bahkan ada kata-katanya. Kalau kita pengen punya semangat hidup, kata-kata yang harus kita ucapkan adalah kalimat gratitude. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Sering berterima kasih. Maka kalau kita sering mengucapkan terima kasih, maka secara otomatis melahir namanya hormon dopamin. Jadi hidupnya semangat hidupnya. Nah, kita oleh pengesahabat dinasihatkan untuk istiqomah dikir. Dikir itu adalah syukur. Idza dzakartani syakartani. Jika kamu mengingat aku, kamu syukur. Makanya kita perbanyak dikir, itu berarti perbanyak syukur. Jadi kalau banyak dikirnya pasti semangat hidupnya. Kalau hidupnya kurang bersemangat, pasti kurang mikir masih. Kehayangan pasti. Kalau dikir selalu bersemangat dan tidak ada hubungannya dengan usia. Ya, ada yang usia tua tapi semangatnya muda. Jadi tua muda bukan usia, tapi jiwa. Di sini kan ada tuh. Mana anak muda ini? Wajahnya wajah usia tua, tapi semangatnya muda. Alhamdulillah. Ini kan dikir semua mah cina kayak ganjil genap perangkat aja. Hormon dopamin itu adalah hormon yang dilahirkan dengan sering mengucap kata syukur. Yang kedua adalah hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu hormon cinta. Apa nih? Love hormone. Hormon cinta itu diproduksi karena sering silaturahim, sering kumpul kayak gini. Tapi circle yang sehat ya, jangan circle yang toksik. Finlandia dideklarasi oleh WHO itu WHO atau
sebagai negara nomor 1 yang penduduknya paling bahagia.